Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi tentang zakat mal atau zakat harta. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah kalian diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian zakat harta dengan baik. Yang kedua, mampu mengidentifikasi syarat-syarat zakat harta dengan baik. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi jenis-jenis zakat mal dengan baik. Serta yang terakhir ialah kalian mampu menghitung nilai zakat harta yang wajib dikeluarkan dengan benar. Sebelum masuk kepada materi, marilah kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam pelajaran serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kepada materi. Apa pengertian dari zakat mal? Zakat mal juga disebut zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam untuk memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa syaratnya? Adapun syarat-syarat zakat mal bagi muzaki adalah yang pertama yaitu beragama Islam, kemudian yang kedua merdeka, tidak hamba sahaya. Selanjutnya ialah untuk hartanya, yaitu harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. Yang keempat, harta mencapai 1 nisab. Maksud nisab di sini adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki. Untuk jenis harta tertentu, hal ini tidak disyaratkan. Contohnya ialah zakat barang hasil temuan dan zakat pertanian. Yang keenam yaitu berkembang. Jadi maksudnya di sini ialah harta tersebut adalah harta yang produktif atau menghasilkan. Sedangkan jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan adalah yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak merupakan barang-barang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisabnya adalah sebesar 93,6 gram atau pendapat lain yaitu 85 gram. Sedangkan nisab perak adalah 624 gram. Untuk kadar zakat keduanya adalah 2,5%. Yang ketiga ialah peternakan. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Jenis binatang ternak kambing atau domba nisabnya berdasarkan jumlah per ekor, yaitu contohnya apabila kambing atau domba yang dimiliki antara 40 sampai 120 ekor, maka kadar zakatnya ialah 1 ekor 2 tahun. Kemudian jika yang dimilikinya adalah 121 sampai dengan 200 ekor, maka kadar zakatnya adalah 2 ekor umur 2 tahun. Kemudian jika kambing atau domba yang dimiliki adalah 201 sampai 300 ekor, maka kadar zakatnya adalah 3 ekor umur 2 tahun. Selanjutnya, setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya akan ditambah 1 ekor pula. Kemudian untuk sapi dan kerbau
Jika dimiliki 30 sampai 39 ekor, maka kadar zakatnya adalah 1 ekor umur 1 tahun. Jika sapi dan kerbau yang dimiliki adalah sejumlah 40 sampai 59 ekor, maka kadar zakatnya ialah 1 ekor umur 2 tahun. Dan apabila sapi atau kerbau yang dimiliki 60 sampai 69 ekor, maka kadar zakatnya adalah 2 ekor umur 1 tahun. Kemudian jika yang dimiliki adalah 70 sampai 79, maka kadar zakatnya adalah 2 ekor umur 2 tahun. Setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Kemudian untuk unta, karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Untuk peternakan selain yang disebutkan dalam tabel tersebut, seperti unggas dan budidaya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harga perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Selanjutnya ialah zakat. Jenis zakat yang bisa dibayarkan zakatnya adalah harta pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain sebagainya. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisabnya 750 kg atau 5 wasak. Kadar zakat 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan, menjadi 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Adapun hasil pertanian perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, sawit, buah-buahan, dan lain-lain, perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Selanjutnya ialah harta temuan atau harta rikos. Harta rikos adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta ini sudah tidak bertuan lagi. Kalau seorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun harus dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 20%. Jika harta rikos ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia. Selanjutnya ialah zakat profesi. Zakat profesi dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Para ulama salaf terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada waktu mereka berijtihad tentang zakat, belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan petani. Bahkan sangat mungkin pendapatan mereka lebih besar. Untuk itu, para ulama khalaf yang sekarang berijtihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya bisa di setiap tahun, setiap bulan, atau setiap mendapatkannya. Selanjutnya ialah perhitungan zakat mal. Contoh, Ibu Siti Khadijah memiliki emas yang disimpan seberat 250 gram dan dimilikinya lebih dari 1 tahun. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 250 gram tadi dikali dengan 2,5%. Kemudian hasilnya itulah sejumlah zakat yang harus dibayarkan. Bagaimana jika dikonversikan ke bentuk uang? Maka tinggal dikalikan 6,25 gram hasil tadi dengan senilai harga uang per 1 gram. Demikian video pembelajaran pada kali ini.
mudah-mudahan bisa bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.